Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Zara Nuraini Ade. Di sini saya akan mempresentasikan em, mengenai analisis pelanggaran etika bisnis pada kasus minyak kita. Pada presentasi ini, saya akan membahas kasus minyak kita dari sudut pandang etika bisnis. Fokus pembahasannya yaitu pelanggaran etika yang terjadi, tindakan yang seharusnya dilakukan perusahaan, serta peran konsumen dan pemerintah dalam menyikapi kasus tersebut. Lalu ada latar belakang. Kita semua mengetahui bahwa minyak kita merupakan program pemerintah yang bertujuan menyediakan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Namun beberapa waktu lalu muncul pemberitaan mengenai dugaan ketidaksesuaian isi produk dengan ukuran yang tercantum pada kemasan. Artinya ada konsumen yang membeli produk dengan label 1 liter, tetapi isinya yang diterima itu kurang dari jumlah tersebut. Masalah ini bukan hanya berkaitan dengan kualitas produk, tapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat ketika informasi yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan kenyataan. Maka muncullah persoalan etika yang perlu menjadi perhatian. Lalu ringkasan permasalahan. Permasalahan utama dalam kasus ini yaitu adanya dugaan pengurangan isi yang tidak sesuai dengan informasi pada kemasan. Jika hal tersebut benar terjadi, maka konsumen tentu dirugikan karena mereka membeli produk berdasarkan berdasarkan informasi yang diberikan oleh produsen. Dampak yang muncul juga tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Selain itu, citra perusahaan menjadi buruk dan masyarakat dapat kehilangan keyakinan terhadap produk yang beredar di pasaran. Menurut saya, kepercayaan konsumen merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan. Ketika kepercayaan itu akan hilang, maka akan sulit bagi perusahaan untuk mempertahankan reputasinya. Lalu selanjutnya, etika kejujuran yang dilanggar. Etika pertama yang dilanggar dalam kasus ini adalah kejujuran. Dalam dunia bisnis, perusahaan harus memberikan informasi yang benar mengenai produk yang dijual. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui kondisi produk secara jelas dan akurat. Lalu, jika pada kemasan tertulis 1 liter, maka isi produk juga harus benar-benar 1 liter. Apabila perbedaan antara informasi dan juga kenyataan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk ketidakjujuran. Menurut saya juga kejujuran merupakan dasar dari hubungan antara perusahaan dan konsumen. Tanpa adanya kejujuran, maka kepercayaan masyarakat akan sulit terbentuk. Lalu selanjutnya etika keadilan yang dilanggar. Selain kejujuran, kasus ini juga berkaitan dengan prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengajarkan bahwa setiap pihak harus mendapatkan haknya secara seimbang dalam transaksi jual beli. Konsumen berhak memperoleh produk sesuai dengan yang dibayarkan. Jika konsumen membayar untuk 1 liter minyak goreng tetapi menerima jumlah yang lebih sedikit, maka hak konsumen tidak terpenuhi. Dari sudut pandang etika bisnis, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan karena konsumen tidak dapat memanfaatkan sesuai dengan nilai yang telah mereka keluarkan. Lalu, selanjutnya etika tanggung jawab yang dilanggar. Prinsip berikutnya adalah tanggung jawab. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kualitas dan kuantitas. Produk yang dipasarkan, perusahaan seharusnya melakukan pengawasan yang baik selama proses produksi dan memastikan bahwa setiap produk yang dijual sesuai dengan standar yang ada
dan yang telah ditetapkan. Apabila terjadi kesalahan, perusahaan juga harus berani mengakui dan memperbaikinya. Tanggung jawab seperti ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dalam jangka panjang. Lalu, eh, di sini ada apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dilakukan oleh perusahaan. Pada dasarnya, perusahaan boleh mencari keuntungan. Hal tersebut merupakan tujuan utama dari kegiatan bisnis. Perusahaan juga boleh melakukan inovasi, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Namun, perusahaan tidak boleh menghalalkan segala cara demi memperoleh keuntungan. Misalnya dengan mengurangi isi produk, memberikan informasi yang menyesatkan, atau mengabaikan hak-hak konsumen. Menurut saya, keuntungan yang diperoleh melalui cara yang tidak etis mungkin memberikan manfaat jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang justru akan merugikan perusahaan itu sendiri. Lalu selanjutnya, tindakan yang harus dilakukan konsumen. Dalam kasus seperti ini, konsumen juga memiliki peran yang penting. Konsumen perlu lebih teliti ketika membeli produk dan mempertahankan informasi yang terdapat pada kemasan. Selain itu, konsumen sebaiknya menyimpan bukti pembelian apabila suatu saat diperlukan untuk proses pengaduan. Apabila menemukan indikasi pelanggaran, konsumen dapat melaporkan kepada lembaga perlindungan konsumen atau pihak berwenang. Lalu, dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, pengawasan terhadap pelaku usaha tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh konsumen itu sendiri. Lalu, ada peran pemerintah sebagai regulator. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan dari praktek bisnis yang merugikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan secara berkala terhadap produk yang beredar di pasaran. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurut saya, penegakan hukum yang konsisten sangat penting agar pelaku usaha lebih berhati-hati dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemerintah juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen sehingga masyarakat lebih memahami cara melindungi dirinya ketika menghadapi masalah serupa. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kasus minyak kita menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam etika bisnis. Kasus ini mengajarkan bahwa keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya dilihat dari besarnya keuntungan, akan tetapi juga bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya secara jujur dan bertanggung jawab. Menurut saya, perusahaan harus lebih mengutamakan kepercayaan konsumen karena kepercayaan merupakan modal penting untuk keberlangsungan usaha jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, sedangkan konsumen harus lebih kritis cara memahami haknya sebagai pembeli. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.